Pemirsa, banjir bandang menerjang Kecamatan Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Cibala. Banjir bandang terjadi di Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat aliran Sungai Cibala meluap pada Jumat sore dan mengakibatkan permukiman warga terendam. Tidak hanya permukiman warga, luapan air sungai juga merendam jalan protokol Cianjur Selatan. Meluapnya aliran Sungai Cibala tersebut disebabkan lantaran curah hujan yang cukup tinggi dan lama. Sekjen BPBD Cianjur, Rudi Wibowo mengatakan hingga Jumat sore belum mengetahui jumlah rumah warga yang terdampak banjir. Terjadi banjir bandang yang memang disebabkan oleh meluapnya Sungai Cibala. Ya, itu memang sudah terjadi setiap saat bila mana hujan dengan intensitas tinggi dan masuk aliran air itu ke Sungai Cibala sehingga meluaplah Sungai Cibala tersebut menggenangi beberapa titik di wilayah Sukanagara. Diperkirakan berapa rumah Pak yang terdampak? Untuk rumah maupun sekolah dan perkantoran yang ada di situ kita masih dalam tahap evakuasi penghitungan. Kita juga belum mendapatkan laporan rilis yang pasti. Terkait banjir ini, BPBD Cianjur juga telah menurunkan tim untuk membantu warga yang terdampak. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan atap sebuah kolam renang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kita nggak tahu ada korban Atap atau enggak, kita kolam belum renang tahu. Taman Hiburan Tolong Rakyat rapat Keramat dari dinas di terkait. Kabupaten Batang ambruk saat hujan deras Jumat sore. Menurut saksi, atap kolam renang sempat terangkat karena kencangnya angin. Beruntung saat kejadian tidak ada pengunjung. Aparat kepolisian dari Polres Batang langsung menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya atap kolam renang yang dibuat tahun 2019. Polisi juga memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sempat diangkat gitu. Di belakang ke bawah. Tapi di dalam sempat banyak orang. Anak-anak. Nggak ada. Nggak ada orang. Pas nggak ada anak-anak. Pas ada anak main di anak pulang kecil. Jadi nggak ada pengunjung saat itu ya. Pemirsa, jembatan penyeberangan penumpang di Pelabuhan Banjar Nusa Penida, Bali roboh. Sejumlah penumpang harus dievakuasi karena terjun ke laut. Beginilah video amatir detik-detik setelah jembatan penyeberangan di Pelabuhan Banjar New, Nusa Penida, Bali roboh. Sejumlah penumpang yang terjun ke laut berusaha menyelamatkan diri. Warga di sekitar berusaha membantu melakukan evakuasi. Kejadian bermula ketika penumpang menyeberang menuju ponton bot Semabu Hill, jurusan Nusa Penida ke Pelabuhan Sanur tercebur ke laut. Diduga jembatan yang terbuat dari besi itu tak bisa menahan beban penumpang yang hendak menyeberang ke ponton. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang elektronik serta pakaian penumpang ikut hanyut ke laut. Ada jembatan yang runtuh seperti itu. Kalau secara teknis kami tidak tahu bagaimana di lapangan. Yang jelas kejadian itu ada dan beberapa masyarakat tercebur ke laut, tapi tidak ada korban jiwa. Yang ada hanya luka-luka ringan seperti itu, dan semua sudah terselamatkan seperti itu. Kasus ini masih diselidiki Polres Klungkung dengan melakukan olah TKP kronologis kejadian. Aksi konvoi kawanan gangster bersenjata tajam di Pasar Rebo, Jakarta Timur meresahkan warga. Diduga para remaja tanggung sengaja beraksi saat tidak ada polisi. Nampak dari video amatir, kawasan gangster menyantroni permukiman warga di kawasan Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat pagi. Beberapa orang dari rombongan tersebut terlihat membawa senjata tajam berukuran besar. Diduga puluhan remaja tanggung ini sengaja berkeliling untuk mencari musuh tawuran. Ulah gangster ini membuat warga setempat resah dan takut. Pasalnya, warga khawatir menjadi korban salah sasaran dari gangster ini. Masalah resah ya resah. Cuman yang penting kan kitanya nggak macam-macam lah. Gitu aja. Minta polisi patroli apa kemana nih Bang? Kalau untuk perasaan kalau untuk patroli polisi setiap minggu itu pasti di sini. Para pelaku memanfaatkan kondisi saat tidak adanya polisi yang berpatroli di kawasan tersebut.
Dua pelajar SMA di kota Jombang, Jawa Timur pingsan dan dilarikan ke rumah sakit akibat dihukum push up ratusan kali oleh guru. Kedua siswa tersebut dihukum guru karena ketahuan pulang jelang jam belajar mengajar berakhir. Dua pelajar SMA 3 Jombang, Jawa Timur ini pingsan dan dirawat di RSUD Jombang akibat dihukum push up dan squat jam ratusan kali oleh seorang guru berinisial Y. Orang tua siswa kemudian mendatangi sekolah meminta agar sang guru diberi sanksi tegas. Kasus guru menghukum siswa hingga pingsan ini pun viral di media sosial. Orang tua siswa menjelaskan peristiwa ini bukanlah yang pertama kalinya. Guru Y disebutkan sudah beberapa kali menghukum siswa hingga pingsan. Kejadian bermula saat korban beserta teman-teman sekelasnya hendak ikut pulang menjelang jam sekolah berakhir. Namun para siswa dipergoki oleh guru Y dan dihukum. Semua kelas IPA lainnya itu sudah keluar kelas. Memang kurang sebentar lagi sudah pulang kan karena free class jam kosong. Masa sepele, masalah sepele gitu aja langsung dihukum fisik. Nggak 1-2 orang, semuanya itu dihukum, Mas. Cuman anakku yang nggak kuat fisiknya. Sementara Kepala Sekolah SMAN 3 Jombang menolak memberikan keterangan. Puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Papua, unjuk rasa di RSUD AB Pura, Jayapura. Nakes mendesak manajemen rumah sakit agar segera membayar insentif yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga kini. Tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Jayapura, Papua menggelar protes di lingkungan rumah sakit. Dalam aksi kali ini mereka menuntut pihak RSUD membayar insentif COVID-19 yang belum mereka terima. Nakes belum menerima insentif COVID-19 terhitung sejak Juni hingga Desember 2020, kemudian Oktober hingga Desember 2021, dan selanjutnya Januari hingga Desember 2022. Tidak ada uang di sini. Rumah sakit itu cuma pegang insentif. Tidak ada sebor sekda. Ibu dibilang uang di rumah sakit. Kamu tidak tahu aturan, tapi bicaranya sembarangan. Oh, kita sudah jalan tanya, Ibu. Tidak ada uang di rumah sakit. Sudah ada di rumah sakit, tidak ada di Pemda. Yang bicara di... Pihak RSUD AB Pura menyatakan tuntutan pembayaran telah sering dilakukan nakes. Namun, rumah sakit berdalih pembayaran insentif nakes adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang ada di rekening rumah sakit itu rekening diperiksa tiap tahun. Adalah jasa COVID dari kementerian, jasa BPJS COVID dari kementerian. Insentif itu tidak ada. Insentif itu beda dengan jasa COVID, tidak ada di rekening sama sekali. Dan kita sudah bayar 5 kali. RSUD mengimbau agar tenaga kesehatan bersabar karena manajemen rumah sakit tetap berupaya membayar insentif pada akhir tahun sesuai porsi kerja masing-masing. KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur mengaku salah dan minta maaf kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sahat diduga menerima uang suap 5 miliar rupiah dari pengurusan alokasi dana hibah ke desa-desa. Selain Sahat Tua Simanjuntak, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni staf ahli Sahat Rusdi, Kepala Desa Jalgung Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 15 Desember 2022. Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024.
Sementara itu usai ditetapkan tersangka, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat Jawa Timur karena telah menerima suap terkait alokasi dana hibah. Sebelumnya keempat tersangka terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK di Surabaya pada Rabu malam. Dalam operasi tangkap tangan, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang 1 miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan dolar Singapura. Kita beralih ke informasi lainnya, pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Radenan di Blora, Jawa Tengah menghebohkan jagat maya. Pasalnya wartawan yang telah bekerja selama 14 tahun ternyata seorang intel. Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena merupakan seorang intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbara Wibowo tersebut berdasarkan Peraturan Dasar Kode Etik Jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat, tidak layak dan tidak sah untuk menjadi wartawan. Dewan Pers selaku lembaga yang menaungi seluruh media dan kewartawanan di Indonesia menilai polisi aktif yang menjadi kontributor salah satu televisi pemerintah dinilai merupakan suatu pelanggaran. Setelah mendapatkan klarifikasi dan laporan dari PWI, maka selanjutnya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut terkait misalnya apakah ada pencabutan dan lain-lain. Karena sampai hari ini kami butuh dokumen detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Itu. Sementara Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan Ibtu Umbaran tidak mengganggu kerja-kerja jurnalistik. Terkait menyangkut masalah tugas intelijen, itu bukan hanya di Indonesia, jadi di berbagai negara pun penugasan-penugasan itu sifatnya tertutup. Ya, yang jelas intinya, setelah saya komunikasikan dengan teman-teman Jawa Tengah, bahwa kegiatan terkait menyangkut masalah kebebasan pers di Jawa Tengah, semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, termasuk di Blora sendiri, hubungan komunikasi dengan teman-teman media juga di sana tidak ada kendala dan semuanya berjalan dengan baik. Saat ini Dewan Pers juga tengah memproses pencabutan uji kompetisi Ibtu Umbaran. Dan seperti apa sosok Ibtu Umbaran di kalangan wartawan, sudah bergabung bersama kami Ketua PWI Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo. Selamat malam, Heri. Selamat malam, Mas. Iya. Ya, Heri kebetulan juga merupakan kontributor MNC di wilayah Blora, Jawa Tengah. Sebelum kita lebih jauh berbicara soal Ibtu Umbaran, saya mau pastikan satu hal agar tidak ada dusta di antara kita. Mas Heri, Anda betulan wartawan kan? Bukan intel yang sedang bertugas berpura-pura jadi wartawan. Bukan, saya wartawan. Oke, kalau yang satu ini betulan wartawan ya? Iya. Oke, jadi Mas Heri bisa dijelaskan kepada kami sesungguhnya apa informasi yang dirangkum oleh PWI Blora? Tapi barangkali secara personal dulu deh. Anda kenal tidak sesungguhnya dengan Ibtu Umbaran? Sama Ibtu Umbaran ini kenal banget. Karena selama saya menjadi kontributor, itu kan Mas Ibtu Umbaran sudah lebih dulu jadi kontri di TVRI. Jadi saat itu saat kenalan pertama kali di 2015 itu masuk iNews, saya belajar banyak dari dia. Dia baik orangnya, bahkan sering mengajari lah bagaimana cara mengambil angle yang baik, terus sering sharing, itu sih. Setahu saya itu ya. Oke, jadi sejauh karirnya 14 tahun menjadi kontributor di TVRI, tak satu pun teman-teman wartawan di Blora yang tahu sesungguhnya ia adalah seorang intelijen yang sedang menyamar? Ya, setahu saya itu waktu saya bergaul dengan Mas Umbaran itu ya nggak menyangka aja, karena apa? Dari fisiknya aja kan nggak ini ya, nggak meyakinkan kalau dia itu seorang polisi. Dan dia biasa-biasa aja ngobrol di warung kopi, terus
sama teman-teman itu ya sering bercanda, terus kegemarannya sepak bola itu ya sering futsal bareng sama itu. Oke, jadi bisa dipastikan ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Kapolsek Radenan Blora, kawan-kawan wartawan di sana terkejut? Ya, awalnya seperti itu. Kalau kita tahunya sebelumnya itu kan di 2021 itu kan dia sudah menjadi anggota organik di Polres Blora sebagai Kanit Intel ya. Itu kita sudah sejak saat itu Mas Umbaran sudah tidak lagi di lapangan, tidak bergabung dengan kami. Gitu. Oh, artinya kemarin sewaktu jadi Kapolsek itu kan kita hanya mengucapkan selamat lah, dia habis dilantik, terus kita ngobrol di warung, habis dilantik itu kan mengucapkan selamat teman-teman itu. Terus gimana kalau kita angkat seperti ini? Selama bekerja di lapangan, Anda melihat yang bersangkutan apakah betul-betul profesional menjalankan tugas kewartawanan atau Anda punya penilaian lain? Karena Anda kan selaku Ketua PWI Blora tentu saja harus memberikan perhatian mengenai isu ini. Ya, kalau selama dia menjalani tugas, dia selalu profesional dan tidak pernah untuk mengajak teman-teman seperti salah satu intimidasi apa-apa, tidak pernah. Dia selalu profesional dan bahkan dia mengajarkan saya sebagai jurnalis TV yang sama-sama TV, kontributor TV, selalu bersama-sama, selalu saling sharing lah gitu. Ya, terima kasih Mas Heri Purnomo, Ketua PWI Blora. Dia tidak hanya mengajarkan Anda dan teman-teman Anda di sana mengenai tugas jurnalistik, tapi dia mengajarkan semua orang, termasuk kita, untuk berhati-hati kepada siapapun. Bisa jadi siapapun di sekitar kita adalah seorang intel. Terima kasih, Mas Heri. Pemirsa, ruang sidang mendadak panas saat adu mulut terjadi antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto dalam kasus perintangan penyidikan Sambo. Informasinya saat lagi untuk Anda.